Baik, di sini saya akan minta waktunya sebentar sama Kak Fajar. Sebelum tidur, saya saya ganggu terlebih dahulu. Baik Pak, Kak Fajar, yang saya tahu dulu Kak Fajar selama remajanya itu sepak bolanya olahragawan baik, tetapi sekarang kenapa sekarang menjadi guru? Itu monggo bisa dijawab kalau Kak Fajar. Ya, oke. Memang dulu itu pertama kali dan niatan saya itu untuk menjadi olahragawan dalam tanda kurung ya, jadi pesepak bola lah, karena itu kan hobinya di situ. Iya. Kemudian tahun-tahun demi tahun di situ saya tidak berhenti ketika di situ berhenti ingin menjadi sepak bola profesional. Itu sebenarnya ketika saya lulus SMA. Lulus SMA di situ faktor umur di situ mau masuk di diklat itu sudah melebihi umur batasnya. Terus kemudian dulu memang saya itu pernah kuliah di PGRI. Ya tahu sendiri PGRI itu kan udah langsung jadi guru kan. Itu alumni saya itu. Malah kebetulan. Ya walaupun duluan saya gitu. Terus kemudian di PGRI selama 2 tahun di situ saya mengambil jurusan apa di sana? Ya kebetulan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, walaupun Jawa gini juga pernah bahasa Inggris, walaupun bisa tidak bisa lah. Kemudian 1,5 tahun lebih saya keluar dari PGRI. Kenapa kok keluar, Kak Fajar? Ya sebenarnya hanya satu. Apakah tidak sesuai dengan yang diinginkan jurusannya atau bagaimana? Nah, yang jelas gini, tidak ada cita-cita satupun tidak ada cita-cita ingin menjadi seorang guru. Sebenarnya hanya itu sehingga ya saya tahu ketika saya kuliah di PGRI itu kan, wah nanti ketika saya lulus itu pasti jadi guru kan, pertama-tama jadi guru. Ya udah, pemikiran saya dulu seperti itu. Nah, terus setelah saya keluar, saya bekerja kesana kemari dan di 4 tahunan lebih lah tidak ada sama sekali saya ingin kuliah lagi, kemudian apalagi kok jadi guru ya. Nah, setelah 1 tahun itu selesai tidak melanjutkan atau maksudnya mempunyai pemikiran tersendiri untuk mengundurkan diri istilahnya, atau di DO istilahnya, bukan di DO. boleh lebih awal lah gitu lah intinya ya. Terus melanjutkan kemana lagi? Apa langsung menjadi seorang pendidik atau melanjutkan kuliah lagi? Ya, saya masuk di pendidikan itu di tahun 2012. Nah, itu kan keluar dari PGRI itu kan 2006. Pertengahan 2006 lah. Nah, itu kemudian setelah itu saya bekerja ya macam-macam lah, ya jadi kuli ya jadi... Juga pernah seorang sosok Kak Fajar itu menjadi kuli, itu pernah ya? Tidak hanya kuli ya sebagai kalau di pabrik itu kan operator. Nah, operator di situ juga ada, yang di Kuala Lumpur juga pernah saya itu. Pernah Kuala Lumpur, Malaysia ya? Enggak, sebagai petani. Petani. Petani di situ saya membantu bapak saya orang tua sebagai petani di situ. Traktor. Traktor juga, terus kemudian sampai di bahasanya penggilingan padi ya. Penggilingan padi di situ juga saya pernah mengeringkan gabah itu. Nah, gabah di situ juga pernah. Nah, kemudian habis itu saya
Itu Sendiri, awal punyanya sendiri, bukan, rentalnya. bareng sama teman-teman. Oh, Ada 3 teman saya, itu kemudian di situ 2 tahun, 2 tahun udah selesai. itu yang dirental itu gabungan, Kak Fajar gabungan atau milik punyanya temennya Kak Fajar menjadi karyawannya di situ. Nah, ya saya sebagai ya istilahnya nanam modal bareng-bareng lah, bareng-bareng, dan juga saya sebagai karyawannya gitu. Nah di situ saya hampir 2 tahun. Setelah 2 tahun itu udah berhenti di situ, rental udah tutup lah, rental udah tutup. Kemudian saya ditawari menjadi ya pembantu di proyek-proyek gitu lah, proyek bangunan, proyek jalan dan lain-lain. Gajinya besar dong di Bah, proyek Ya daripada kan, di rental. ya kalau orang melihat ya memang di situ kan lebih besar ya Pak. Ya kenyataannya ya kalau di lapangan ya seperti itulah, tahu sendiri ketika proyek sepi ya gajian ya juga biasa. Ketika kita tidak membayangkan di situ kok tiba-tiba dikasih lebih gitu kan, Oh, tidak iya. terbayangkan. Nah dari situ saya mulai ketika di situ sudah bisa menggunakan komputer. Kemudian saya masuk di perguruan tinggi, ya, kebetulan di Semarang juga, di Stekon Semarang. Itu saya sampai di berarti 2011. Saya memang mahasiswa yang molor, ya nggak molor lagi namanya, Tapi hampir selesai. di DO. Tapi selesai. Iya, Tapi selesai, alhamdulillah selesai di 2018. Karena tadi saya bilang di 2012 saya masuk di dunia pendidikan itu bukan sebagai guru. Sebagai apa, Kak? Sebagai kebetulan di tenaga pendidik sebagai TU. Oh, TU. Ya, Tata usaha ya? Ya, tata usaha. Tata usaha disuruh sampai 3 Di mana tahun. itu? Di mana? Di Valeri, SMK Mualimin ya. Oh, Mualimin udah lama ya? Ya, Di sana? kalau ya Sekolahnya udah lama? ya kalau sekolahnya udah ini jurusan baru, kebetulan pembukaan baru di SMK ini ya. Sekolahan baru apa jurusan baru, Kak? Sekolahan baru. Oh, sekolahan baru. Ya, sekolahan ada baru. berapa jurusan di sana? Di sana kebetulan buka 2 jurusan, yaitu dulu enggak TBSM ya, kalau sekarang ada otomotif, ada TBSM. Kalau dulu kan teknik sepeda motor saja. Oh, kalau sekarang sudah dirubah menjadi teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, kebetulan di situ setelah hampir 3 tahun, 2014-15 lah, itu saya disuruh membantu untuk ngajar, terus mulang anak-anak itu. Padahal saya dulu itu kalau bertemu murid apalagi masuk kelas, wah itu enggak sama sekali gitu. Iya, terus Dari situ kenapa kok sampai sekarang ya, katakanlah kalau sekarang ya ngomong sudah biasa lah. Kalau dulu sama sekali ngomong ya apa adanya. Ketika saya jadi TU, tapi kan enggak nervous. Ya kalau dulu memang ketika masuk kelas ya biasa, pertama kita masuk kelas yang namanya enggak pernah kita menemui audien ya, entah, walaupun di situ anak-anak enggak pernah di situ langsung ya sebisa saya lah, semampu saya, karena saya juga dulu membantu di situ tahun kemudian. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang itu saya ya kalau di kelas ya malah susah dihentikan ngomongnya. Mengajar apa, Kak Fajar? Ya kebetulan saya di perguruan tinggi, di situ saya mengambil jurusan sistem komputer, dan di situ juga saya sekarang ya. Itu kalau di SMK kan ada TIK. Oh iya. Nah, kalau di apa SMK, itu TIK itu apa itu? Teknik informasi. Oh, teknik informasi. Ya. Kalau di SMK-nya kan itu kan ada simulasi dan komunikasi digital. Nah, yang tahun ini kebetulan, kalau tahun yang di SMK Pusat Keunggulan itu kan sudah tidak ada yang namanya simulasi dan komunikasi digital, tidak ada. Kalau sudah diganti dengan informatika. Nah, dengan perjalanan ya tidak tahu sendiri, yang namanya orang kan teknologi semakin maju, semakin berkembang gitu ya, Pak. Iya.
Ya gini aja, ketika yang namanya orang lah, ya entah siapa, entah anak didik, siswa, katakan siswa, ketika saya mengambil kesimpulan ya, ketika di situ siswa tidak disiplin ataupun tidak pernah sama sekali, ya, contoh sama saya juga nggak pernah masuk di situ tiba-tiba kok terus wah langsung ngomong gini kok bisa ngomong lancar kan Iya, enggak. iya. Nah itu, nah kalau di situ kan kalau apa namanya, untuk saya itu ya pertama mungkin kan terpaksa dulu ya. Iya. Nah, kalau sudah Terpaksa terpaksa menjadi terbiasa ya. ya nanti dipaksa dulu ya, dipaksa dulu baru terbiasa, terpaksa menjadi terbiasa. Oh, terbiasa. Nah itu ya sampai sekarang Tapi ya. itu tetap menjadi kekuatan tersendiri buat Kak Wajar. Aku saya pengen didik anak-anak. Ilmu Iya. saya biar bermanfaat gitu nah. Ya itu salah satu tujuan saya pada akhirnya seperti itu ya. Baik, untuk season kali ini Ya. terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya Kak Wajar Ya. Terima kasih sekali sudah mengganggu aktivitas mau istirahatnya Kak Wajar. Wah, santai saja lah. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan atau bercerita tentang pengalaman hidup bagi saya. Iya, yang ada getir pahitnya sekarang menjadi yang tadinya tidak mau menjadi guru sekarang menjadi pendidik malahan. Mungkin malah buat contoh sama teman-temannya untuk mengajarnya. Terima kasih Pak Kak Wajar. Pertemuan ini sangat luar biasa, pengalaman luar biasa. Cukup selamat untuk istirahat. Terima kasih. Matur nuwun. Oke. Oke. Terima kasih.